Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya yang berjudul jenis-jenis penelitian, yaitu ada 5 macam. Yang pertama ada eksperimen. Yang kedua ada studi kasus. Selanjutnya ada etnografi, dan selanjutnya ada fenomenologi, dan yang terakhir ada grounded theory. Saya akan menjelaskan tentang eksperimen terlebih dahulu. Eksperimen yang dimaksud adalah jenis penelitian di mana penelitian secara aktif memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk mengukur efek terhadap variabel dependen. Tujuan utama dari eksperimen adalah untuk menentukan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Eksperimen sering digunakan atau dilakukan di bawah kondisi yang terkontrol, yang memungkinkan peneliti untuk mengontrol faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi hasil. Desain eksperimen sering melibatkan pembagian subjek menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen menerima perlakuan tertentu, sementara kelompok kontrol tidak. Dan sebagai contohnya, ada seorang peneliti mungkin ingin melihat apakah pemberian makanan yang mengandung kafein meningkat kinerja siswa dalam ujian. Mereka akan mengelompok siswa secara acak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok menerima makanan dengan kafein dan kelompok lainnya. Yang lainnya yang dimaksud dengan tidak menerima kafein atau makanannya tidak menerima kafein. Setelah itu, mereka akan membandingkan hasil ujian kedua kelompok tersebut dan dipilih yang mana bagusnya. Dan selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang dimaksud adalah pendekatan penelitian yang mendalam terhadap satu atau beberapa kasus etis atau fenomena tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami kompleksitas dan detail tentang subjek yang dipelajari. Studi kasus dapat dilakukan dengan beberapa metode, termasuk observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data dalam studi kasus sering dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang subjek yang diteliti. Dan sebagai contohnya adalah seorang peneliti ingin memahami bagaimana perusahaan X berhasil mengatasi krisis reputasi. Mereka melakukan wawancara dengan karyawan kunci, menganalisis laporan keuangan, dan mengumpulkan dokumen terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi dan tindakan yang diambil oleh perusahaan. Dan selanjutnya adalah etnografi. Etnografi yang dimaksud adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami budaya dan perilaku manusia dengan memeriksa fenomena dalam konteks budaya mereka. Penelitian etnografi sering melibatkan dalam observasi partisipatif, di mana mereka menjadi bagian dari kelompok yang mereka teliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Etnografi sering menghasilkan deskripsi naratif yang kaya. Etnografi sering menghasilkan deskripsi naratif yang kaya tentang budaya, normal, dan nilai-nilai masyarakat yang teliti. Contohnya adalah seorang antropolog ingin memahami budaya suku X, misalnya budaya Papua, di daerah terpencil, karena mereka akan tinggal bersama komunitas tersebut. Mereka belajar bahasa atau kegiatan sehari-hari yang ada di suku tersebut, mengamati kebiasaan mereka, dan mencatat semua yang mereka lihat dan dengar, atau menjadikan suatu dokumen. Dan selanjutnya adalah fenomenologi. Fenomenologi yang dimaksud adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjek secara mendalam. Penelitian fenomenologi berfokus pada deskripsi dan interpretasi langsung dari pengalaman subjek tanpa
mengasumsikan konsepsi atau teori tertentu sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk menemukan struktur esensial dari pengalaman manusia tentang fenomena yang diteliti. Dan sebagai contohnya adalah seorang psikologi ingin memahami pengalaman individu yang mengalami trauma, misalkan trauma ketinggian atau trauma air, dan sebagainya. Mereka akan melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang mengalami trauma tersebut. Dan seperti saya bilang tadi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka. Dan yang terakhir adalah grounded theory. Grounded theory yang dimaksud adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan teori baru dari data yang dikumpulkan tanpa melalui dengan hipotesis atau kerangka konseptual tertentu sebelumnya. Pendekatan grounded theory mengacu pada kumpulan dan analisis data secara iteratif, di mana teori berkembang dari observasi lapangan dan refleksi konstan terhadap data. Penelitian grounded theory sering menghasilkan teori yang mendasarkan diri pada pengalaman praktis dan data empiris yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Sebagai contohnya adalah seorang peneliti ingin mengembangkan teori tentang bagaimana remaja mengalami identitas diri mereka. Mereka akan mengumpulkan data dari wawancara, jurnal, dan observasi, kemudian menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang kemudian digunakan untuk mengembangkan teori baru tentang proses identitas mereka. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau apa gitu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.